Saya di sini akan melakukan praktikum IPA tentang yang berjudul simbiosis parasitisme. Di sini tujuannya yaitu mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan saya atau di lingkungan sekitar saya. Bumi itu dihuni berbagai macam spesies yang berbeda, di mana spesies-spesies tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya. Hubungan antar dua organisme inilah yang sering disebut dengan simbiosis. Ada beberapa simbiosis, yaitu simbiosis parasitisme, mutualisme, atau kapitalisme. Tapi di sini saya mengambil tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme tersendiri yaitu suatu hubungan antara dua organisme yang menguntungkan bagi salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Simbiosis parasitisme terjadi ketika satu spesies parasit hidup bersama atau dalam spesies inang dengan mengorbankan spesies inang tersebut. Di sini saya akan mengamati tentang lingkungan sekitar saya. Yang pertama, saya akan menyiapkan alat bahan, terus lembar pengamatan, dan terutama yaitu lingkungan sekitar. Cara kerja saya itu menyiapkan alat bahan yang diperlukan, setelah itu pergi ke lingkungan tempat tinggal saya. Mencoba mengidentifikasi beberapa simbiosis parasitisme yang terjadi antara hewan dan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan, atau manusia dengan hewan, atau manusia dengan tumbuhan. Di sini saya setidaknya menemukan 5 hubungan yang terjadi, yaitu hubungan simbiosis parasitisme. Menuliskan hasil identifikasi pada lembar kerja yang saya pegang. Mencoba menganalisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. Terus kita menulis jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. Terus saya akan menuangkan hasilnya pada LKP yang saya buat tugas praktikum saya. Di sini saya akan seperti contohnya hewannya itu tumbuhan pohon jeruk dan ulat. Di situ yang dirugikan adalah pohon jeruk. Pohon jeruk daunnya akan rusak, sedangkan yang diuntungkan yaitu ulat tersebut bisa makan dengan kenyang. Terus manusia dengan nyamuk. Manusia yang dirugikan karena nyamuk bisa kalau menggigit manusia, apalagi kalau seperti nyamuk malaria, itu bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya. Kalau nyamuk itu dapat yang menguntungkan karena nyamuk itu bisa mendapatkan makanan dari menghisap darah manusia. Di sini saya menyimpulkan bahwa jenis hubungan simbiosis parasitisme sangat merugikan inang atau hewan atau tumbuhan atau manusia yang ditempati atau ditempeli. Karena dalam melakukan kegiatan atau menjaga kelangsungan hidupnya, tumbuhan atau hewan yang ditumpanginya memerlukan nutrisi atau energi yang banyak guna untuk dapat menyerap hasil nutrisi yang optimal dan bisa memberikan nutrisi pada hewan atau tumbuhan yang menempel padanya. Makanya apabila ada tumbuhan yang ditempel dengan tumbuhan itu mati, maka itulah dengan hubungan simbiosis parasitisme. Kesimpulannya di sini bahwa setiap makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain atau hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain membawa dampak pada masing-masing setiap makhluk hidup, entah itu dampak positif atau negatif pada makhluk hidup tersebut.